Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Akhirnya Infinix bisa ngeluarin tablet murahnya, yaitu adalah seri Xpad yang menurut saya ini ya lumayan banget ya. Kalau kita bandingin sama Tecno, sama itel itu speknya paling oke. Kalau itel itu kemarin kalau nggak salah Unisoc Tiger T606 yang terakhir apa T618 lupa ya, belum masuk ke Helio G99 untuk tabletnya. Saya berharap sih itel bisa ngeluarin yang sama. Nah, untuk varian Xpad itu ada yang 4 per 128 GB dengan harga di 1,8 ya. Ya 1,899 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalian beli di Shopee tinggal masukin aja vouchernya dapatnya 1,8. Kemudian yang varian 256 GB itu harganya di 2 juta rupiah. Dan kalau kalian pakai voucher bisa dapat murah lagi ya. Kalian masukin aja vouchernya itu hampir 100.000 ya. Itu kelebihan beli di Shopee. Dan link pembeliannya nanti saya taruh di bawah. Dan untuk unitnya emang kita belum pegang ya, karena belum beli, karena bakalan launching entar malam ya. Jadi kalau kalian pengen beli, langsung aja beli entar ya, karena harganya udah spesial banget. Kalau Infinix itu awal-awal belinya sih udah oke ya. Dan kalian pakai kalau oke pakai, kalau nggak oke tinggal jual aja. Ya itulah ya kalau kalian beli produk Infinix, karena ya mungkin masyarakat belum banyak tahu tentang brand ini, khususnya yang bapak-bapak, ibu-ibu itu ya pasti cari brand yang lain, karena emang Infinix, Tecno sama itel tuh baru gencar-gencarnya di tahun kemarin sampai tahun sekarang ya untuk penjualannya. Kalau 2 tahun 3 tahun yang lalu itu belum. Nah, kemarin kita juga bahas ini keren banget ya, Infinix Note 40 yang harganya sudah turun. Ini saya dapatkan dengan harga cuma 2.100.000 aja. Menarik banget, desainnya sudah oke. Nah, dari spesifikasinya, nah kita coba cek spesifikasinya. Saya lupa ingat nih karena belum pegang unitnya nih. Nah, di sini dia menggunakan untuk tablet Infinix Xpad-nya menggunakan MediaTek Helio G99. Ya sudah pabrikasi 6 nanometer. Kemudian GPU-nya menggunakan GPU Mali G57MC2. Jadi secara performa itu kayaknya sama kayak Infinix Note 40 ini ya. Kemudian dia layarnya sudah Full HD Plus. Ya udah oke banget. Dan ini ukuran layarnya 11 in. Ya lumayan lebar ukuran layarnya ya. Dan di sini untuk baterainya dikasih baterai 7000 mAh dan sudah dikasih adapter charger 18 watt. Dan Android-nya sudah menggunakan Android terbaru yaitu Android 14. Dan untuk kameranya, kamera depan dan belakang adalah 8 megapiksel dan sudah kuat speaker. Ada di sini jack audio ada juga, micro SD slot juga ada. WiFi only aja ya, nggak bisa pasang kartu. Dan materialnya adalah full metal gitu, lumayan juga ya. Dan memorinya sudah UFS. Saya kira bakalan eMMC yang bakal masuk, ternyata UFS. Nah kalau kalian pengen beli langsung aja nanti cek link yang ada di bawah. Itu secara spek sih oke-oke banget ya. Ya kalau kalian pernah megang Infinix Note 40 atau Infinix Note 30 itu secara performa yang kalian dapatkan di tablet itu. Cuma sayangnya RAM-nya hanya 4 GB. Mungkin triknya dari Infinix ya, saya dikasih RAM 8 GB lah atau 6 GB kan lebih enak dipakai ya, tapi RAM 4 GB aja. Nah, bagi teman-teman yang mendang-mending, mesti ada aja yang mendang-mending kalau kita bahas Infinix, ada aja mending ini, mending itu. Ya, kalian bisa beli ini. Kalau tablet sih saya saranin ya beli Samsung aja, cari aman ya. Ini adalah Samsung Tab A9 yang kalian bisa beli dengan harga cuma 1,6 juta aja. Nah, tablet ini itu menggunakan chipset yang ngebut juga dan memori ya sama ya, 4 GB RAM-nya. Cuma storage ini lebih kecil yaitu di 64 GB, cuma bisa ditambah external memory. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan teman-teman ketimbang beli tablet dari Infinix. Nah, mengapa sih seperti itu? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, ini dia tampilan dari Samsung Tab A9. Nah, mengapa sih ini bisa jadi pilihan ketimbang kalian beli Infinix Xpad? Nah, yang pertama adalah dari harga. Di harga ini sudah murah ya sekarang, pas launching harganya di 2 juta. Sekarang kalian bisa beli ya ini versi cuci gudang dari Samsung dengan harga di 1,6 juta. Kalau kalian punya voucher dari Shopee, kalian bisa beli dengan harga 1,5 juta. Kalau di Infinix, mentok-mentok sih dapatnya di 1,8 juta. Yang kedua adalah service center. Service center Samsung ada di mana-mana, di daerah pun masih ada. Jadi kalau kalian nanya untuk service center, ya Samsung jawabannya. Ya selain Samsung ada juga dari Vivo atau dari Oppo. Nah dari Infinix sih saya kurang tahu ya gimana kedepannya, apakah enak buat ganti-ganti sesuatu atau gimana ya, karena banyak yang
ngeluh juga untuk spare partnya sulit dan agak susah nyarinya. Ya, saya masih dengar omong-omongannya seperti itu ya. Dan komen-komenan dari teman-teman atau dari netizen gitu juga. Service centernya agak sulit nih bang, di daerah saya belum ada nih. Jadi saya harus ke kota dulu buat nyari service center Infinix. Nah kalau Samsung nih dekat-dekat rumah ada nih buat service centernya. Ya banyak juga komen seperti itu ya dari teman-teman. Ya mungkin seperti itu, makanya HP Samsung masih jadi pilihan ya. Ya selain Samsung sih mungkin Vivo atau Oppo. Kalau Transsion Holding mungkin yang kaum menang mending, yang pengen spek yang ngebut dengan harga yang murah gitu ya. Ya pilihnya Infinix ya. Dan ada juga yang komen, ini dipakai 2 tahun pasti lemot gitu ya. Pasti ada yang komen seperti itu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin pengalaman teman-teman yang beli Infinix awal-awal itu dipakai 2 tahun udah lemot ya, manis di awal itu. Dia bilang manis di awal, nggak ngerti juga ya. Kalau saya sih pakainya aman-aman aja ya. Saya kasih saudara Infinix aman-aman aja, tapi ada juga yang komen-komen seperti itu. Mungkin yang teman-teman dapat itu manis di awal ya, sisanya lemot-lemot gitu. Ya silahkan komen di bawah gimana pengalaman teman-teman pakai HP Infinix gitu ya. Kalau saya sih aman-aman aja sih ya. Nah lanjut nih kita bahas yang kelebihan ketiga, yaitu One UI. Ya ini One UI-nya udah enak banget ya, sama kayak iOS gitu ya, punya eksklusif untuk di softwarenya. Kalau brand-brand lain kan walaupun ada MML ini itu kayaknya nggak bakal bisa ngalahin One UI. Nah kalau kita banding sama Oppo, Vivo juga kayaknya masih enak One UI. Apalagi teman-teman yang udah sering pakai One UI kayaknya agak sulit berpindah ke brand yang lainnya. Apalagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah udah lihat ikonnya itu, wah ini One UI gitu banget gitu ya. Nggak mungkin bakalan bisa berpindah ke Tecno, ke Itel lo agak sulit banget gitu ya. Apalagi Infinix ya sama juga kan. Ikonnya itu gitu-gitu. Ya itu yang mungkin jadi pilihan HP Samsung ini masih tren sampai saat ini. Ini tablet Samsung. Nah, kalau ini mungkin bisa jadi pilihan ya, enak banget One UI-nya bisa dilihat nih. Ini sudah One UI versi 6.1 dan ini ada jaminan update software selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun kalian nggak bakalan khawatir. Beda sama brand-brand lain itu untuk update software-nya emang agak kurang. Nah, di sini tuh One UI ini enak banget dipakai cuy. Nih, kita coba buka AIDA 1. Terus ini bisa dilihat bagian bawahnya ini ada touchbar gitu kayak sebuah laptop ya. Padahal ini tablet murah gitu. Nggak berekspektasi seperti ini gitu. Dan ini juga sudah mendukung multi window seperti ini. Jadi kalian bisa kerja. Dan ini juga bisa diganti-ganti di tempatnya tuh. Jadi kalau kalian butuh 2 layar atau 2 split seperti ini bisa jadi pilihan ya. Dan di sini tuh kalau tambahin lagi 3 kayaknya bakalan susah. Kita coba 1 layar. Apakah bisa nih tambah 3 layar di sini? Kayaknya nggak bisa lah. Kayak gitu ya, kalau pengen 3 layar tampilnya ini. Nah ini tampilannya kalau kita pakai 3 layar seperti ini. Cuma ya bakalan nge-lag karena RAM-nya hanya 4 GB. Kalau aja nih dikasih RAM 6 GB atau 8 GB kayaknya bakalan enak banget dipakai seperti ini gitu. Ya inilah kelebihan Samsung ya, dengan MML One UI-nya ini emang enak dipakai gitu. Nyaman banget, smooth banget sih ya. Walaupun RAM-nya hanya 4 GB. Kalian bisa lihat di review yang lain pasti nggak ada yang ngeluh sama ya multitasking gitu ya. Buka aplikasi, 2 aplikasi itu masih oke lah ya. Kalau 3 aplikasi bakalan terasa berat. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Kelebihan berikutnya adalah prosesor. Ya, secara prosesor sih ini paling murah, yang paling ngebut ya, MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi di 6 nanometer. Yang tentunya ini dapat skor Antutu yang menurut saya udah menarik banget di 300 ribuan. Nah, kalau kita bandingin sama Expert, emang Expert dapat skor di 400 ribuan ya, karena dia sudah menggunakan storage yang besar. Nah, ini dapat skornya di 300 ribu aja. Ya menurut saya sih skor segini udah cukup banget, apalagi ini tipe memorinya sudah UFS. Jadi ini bisa jadi pilihan teman-teman. Nih, coba kita lihat nih sudah UFS. Jadi udah oke lah. Untung Expert tuh UFS juga. Kalau nggak UFS kayaknya bakalan dibully banget. Ya kayak gitu ya kelebihannya. Kemudian kekurangannya apa sih bang ketimbang brand sebelah? Kalian pasti nanya nih. Pasti ada kekurangannya. Untuk kekurangannya adalah di bagian layar. Di bagian layar ini layarnya masih TFT, kita cek terakhir ya. Dan secara layar ini juga
kerapatan layarnya kecil di 180 Hz saja, hanya mendukung 60 Hz saja. Dan ini ukuran layarnya juga nggak besar, hanya 8 inch saja. Kalau di Infinix Expert tuh sampai 11 inch ya ukuran layarnya. Tapi kalau kalian demen yang compact, ya ini pilihannya gitu. Terus untuk multi-touch-nya ini mendukung hingga 10 sentuhan ya. Kalau saya cek ini dia sampai 10 sentuhan. Jadi kalau kalian nanya bang layarnya oke apa enggak? Ya oke-oke aja sih ya. Nggak ada keluhan. Cuma kadang-kadang kalau kondisi seperti ini itu ada beberapa sudut yang kita klik itu nggak mau, kayak delay gitu ya. Itunya nggak enak gitu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin kita nunggu update software biar diperbaiki lagi. Kita coba main real drum. Kalau gini sih sebenarnya aman nih. Ini kita sentuh pojok-pojoknya ya. Klik. Ini aman-aman aja sih. Tapi kadang-kadang kalau pas kita pakai itu nggak tahu kenapa ya. Dia kadang-kadang gitu tuh. Iklan. Wah, nih iklannya banyak banget. Kok mau balik? Wah, iklannya banyak banget. Ya gitulah ya. Pas dipakai biasa-biasa aja sih, aman-aman aja. Tapi kalau kita pakai lama-lama gitu, dia kadang-kadang touch delay di bagian sininya lah, di bagian sini lah gitu. Tapi kalau klik gini aman gitu. Dan ini juga banyak teman-teman yang ngeluh seperti ini di bagian layarnya. Emang di bagian layar ini burik. Nah, kelemahan berikutnya adalah di bagian storage. Di bagian storage-nya ini hanya 4 GB dan RAM-nya hanya 4 GB. Ya, RAM seperti ini tuh ya di Infinix juga sama ya, RAM 4 GB, cuma di storage-nya kurang. Ini 64 GB, kalau di Infinix Expert itu sudah 128 GB. Ya, seperti itu aja kekurangannya. Yang lainnya sih kayaknya masih imbang-imbang aja lah ya. Apalagi ini brand Samsung yang mungkin teman-teman bisa jadi pilihan jadi tab pertama buat anak-anaknya. Atau nggak tab buat kerja, bisa taruh di kasir atau dikasih ke sales ya buat kerja, sekedar buat mantau traffic, buat trading mungkin ya. Ini bisa jadi pilihan ya, sekedar gitu-gitu aja masih bisa. Tapi kalau kalian pakai buat yang kerja seriusan, yang edit-edit gitu ya, kayaknya ini bukan jadi pilihan. Mending beli yang lain aja. Mending iPad aja sekalian langsung. Nah, segitu dulu untuk pembahasan gadget Max. Untuk link pembeliannya saya taruh di bawah ya. Kalian beli Infinix silakan, kalian beli Samsung silakan. Itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Segitu dulu videonya, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.